Assalamualaikum. Halo teman-teman. Halo guys. Halo teman-teman. Nama saya Nira Anjani dari absen 21. Nama aku Asifa dari absen kelima. Nama aku Anggira Nisa Putri. Aku nomor absen 3. Kenalin, nama aku Yasrifa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kehidupan ekonomi dan kehidupan politik yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Tanpa lama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Kalian tahu gak sih kehidupan ekonomi dan politik Kerajaan Sriwijaya itu gimana? Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu Kerajaan Sriwijaya? Sini aku kasih tahu. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntahyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Gimana? Kalian masih penasaran kan tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya? Disimak ya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan kemaritiman dan kegiatan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim. Mengingat letaknya yang dekat dengan Sungai Musi, kerajaan ini memiliki pelayaran dan perdagangan yang luas dan kuat. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai 2 perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yakni Selat Sunda dan Selat Malaka, serta mengendalikan perdagangan antara Cina dan India. Selain terkenal karena kekuatan kemaritimannya, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki komoditas perdagangan yang baik, di antaranya seperti kayu gaharu, pala, cengkeh, kapur barus, gading, kapulaga, emas, dan timah. Karena kekayaannya ini, membuat Sriwijaya mendapat kepercayaan dari vasalnya di seluruh Asia Tenggara. Agar perdagangan tetap berada di bawah kendali, Sriwijaya terus mengawasi dan memerangi pelabuhan pesaing di negara lain. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing dan merekrut mereka ke Sriwijaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membuat Kerajaan Sriwijaya melakukan kedudukan perdagangan yang baik, di antaranya 1. Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina yang mendorong aktivitas perekonomian masyarakat tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Selanjutnya, yang ketiga, dukungan pemerintah raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputra Dewa. Lanjut ke pembahasan kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya disebut menganut sistem kedatuan, yakni kerajaan yang membawahi atau menguasai wilayah atau kerajaan-kerajaan lain. Dari berbagai temuan prasasti dapat diduga jika bentuk pemerintahan Sriwijaya yaitu kedatuan, yang artinya tempat berkumpul para datu. Datu adalah orang yang dituakan atau dihormati. Lanjut ke poin pertama, yaitu sebuah perkumpulan datu. Dalam kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya, mandala-mandala tersebut membentuk semacam perkumpulan yang diketuai oleh seseorang yang disebut dengan datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares. Biasanya seseorang datu akan dipilih oleh para putra dari keturunan para penguasa maupun keturunan dari seorang bangsawan. Pejabat yang berada di bawahnya adalah petinggi yang bergelar Parvanda dan yang memimpin keseluruhan hulu balang dan juga bertanggung jawab dalam seluruh hal ketentaraan. Poin kedua, ada tingkatan sosial datu. Tingkatan sosial kedatuan dalam kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ada putra dati yang utama, Yuwa Raja, atau disebut juga Raja Muda. Yang kedua, putra yang bergelar Pratiyuwa Raja, yang dapat naik tingkat menjadi Yuwa Raja. Yang ketiga, Raja Kumara, yang juga memiliki kesempatan naik menjadi Yuwa Raja.
Tingkatan selanjutnya yaitu Raja Putra, merupakan anak datu yang tidak memiliki hak atas tahta karena merupakan anak dari selir maupun gundik. Kemudian ada poin ketiga yaitu golongan selain datu. Ada jabatan yang berasal dari orang awam yaitu senapati atau disebut juga panglima. Kemudian ada nayaka yang disebut juga bendahara. Kemudian ada pratiaya, haji pratiaya atau tumenggung, dan dandanayaka atau hakim. Pada tingkatan paling terbawah ada beberapa golongan besar termasuk para pegawai kedatuan seperti murdaka atau penghulu, tuhan watakura atau koordinator perdagangan dan pertukangan, ada adhayaksa nicayarna atau jaksa, kumaramatya, menteri tetapi ia bukan kerabat dari bangsawan, dan juga para profesional arsitek, juru tulis, kapten kapal, pedagang, pandai besi, tukang cuci, dan hamba datu. Nah, itu dia pembahasannya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami kali ini di kehidupan ekonomi dan politik Kerajaan Sriwijaya, yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang memiliki berbagai aktivitas perekonomian dan menerapkan struktur birokrasi, yaitu menganut sistem kedatuan yang kuat sehingga membuat Kerajaan Sriwijaya semakin sukses dan mencapai masa kejayaannya. Oh, gitu. Oke. Demikian pembahasan dari kami mengenai kehidupan ekonomi dan politik yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kami berempat pamit undur diri. Saya Anggi, Saya Asifa. saya Nira. Saya Yasrifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dibuang sayang hehe. Pelabuhan Ya. agar perdagangan tetap berada kembali, Sriwijaya terus mengawasi dan mengurangi pelabuhan pesaing di negara lain. Mempunyai letak yang strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India. Action. Saya menonton. Gimana? Kalian masih penasaran kan tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya? Disimak ya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan Sipa. Jangan panggil aku paman. Apa? Jangan anak kecil, Paman. Oh iya gitu. Pejabat yang beragam. Kedua, ada tingkatan sosial datu. Tingkatan sosial kedatuan. Ada jabatan yang berasal dari orang awam, yaitu senapati atau disebut juga panglima. Yang kedua ada nayaka, yaitu Udah gitu aja, makasih udah nonton sampai akhir.